Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai KPI lembaga pendidikan ya, dan juga sekolah dan juga perguruan tinggi. Jadi kalau Anda punya sekolah dari SD sampai SMA atau punya kampus, punya perguruan tinggi, maka contoh lengkap KPI ini sangat relevan ya. Saya tidak hanya ngasih contoh KPI-nya ya, tapi juga contoh target KPI-nya dan juga cara ngitung KPI-nya ya. Jadi nanti Anda bisa mengadopsi contoh KPI yang saya berikan di sini ya, karena sudah lengkap dengan angka targetnya dan juga cara ngitungnya. Oke, mari kita mulai ya. Tapi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Yudi Antareksa teman-teman. Saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah di Amerika S2 HR, penulis buku juga. Nah yang paling penting paling bawah itu teman-teman ya, jadi jika kantor atau lembaga pendidikan Anda butuh narasumber atau konsultan KPI, silahkan hubungi saya ya, di nomor WA ataupun di emailnya. Oke? Kemudian Anda juga bisa mendapatkan materi KPI ini secara gratis ya, Anda bisa lihat link downloadnya di dalam deskripsi video ini. Kalau nanti linknya tidak bisa diklik, Anda juga bisa lihat di komen. Ya di komen paling atas itu saya cantumkan juga link untuk mendownload materi ini secara gratis. Anda bisa dapat contoh lengkap KPI semua industri, contoh lengkap KPI semua departemen dan divisi, serta contoh balance scorecard untuk 10 perusahaan raksasa Indonesia. Jadi materinya top marko top, jos marko jos, bisa Anda download secara gratis. Oke? Nah mari kita bahas saja ya, inilah 10 KPI yang lazim digunakan oleh lembaga pendidikan ya, ataupun perguruan tinggi. Mari kita bahas ya. Yang pertama itu kolom KPI, yang kolom kedua penjelasan singkatnya, kemudian kolom ketiga target, ilustrasi targetnya, dan juga yang terakhir cara hitung realisasinya. Jadi yang pertama misalnya jumlah peserta didik aktif gitu ya. Jumlah total mahasiswa Anda atau murid Anda ya dalam 1 tahun ajaran itu berapa. Targetnya misalnya 1.000 atau 2.000 atau 4.000 tergantung size sekolah atau kampus Anda ya. Yang kedua adalah tingkat penerimaan peserta didik baru. Ya. Jadi ini mengukur berapa yang daftar dan kemudian daftar ulang. Jadi cara hitung realisasinya bisa Anda lihat jumlah yang daftar ulang dibanding jumlah yang diterima. Ya kadang-kadang yang diterima banyak tapi yang daftar ulang beneran jadi murid, beneran jadi mahasiswa mungkin hanya 70% gitu ya, idealnya 90%. Ya. Nomor 2 ini juga bisa di-refine jadi jumlah pendaftaran baru. Jadi jumlah murid baru yang mendaftar atau jumlah mahasiswa baru yang mendaftar itu juga sangat penting. Ya. Karena pendapatan Anda sangat tergantung jadi dari jumlah murid baru atau jumlah mahasiswa baru. Oke. Yang ketiga akreditasinya ya, jadi seberapa bagus akreditasi sekolah atau kampus Anda. Targetnya kalau bisa 100% sesuai akreditasi level tertinggi ya. Level A atau level paling tinggi gitu ya. Kemudian nomor 4, persentase lulusan sesuai masa studi gitu ya. Kalau bisa bahkan 100% ini. Jangan banyak murid yang drop out, murid yang keluar di tengah jalan, atau mahasiswa yang drop out, berhenti di tengah jalan, itu juga sangat menyedihkan ya, jangan sampai ada yang drop out. Yang kelima ini penting ya, nilai rata-rata nilai akademik ya, kalau sekolah SD, SMP, SMA mungkin acuannya ujian nasional. Jadi kalau ujian nasional itu standarnya lebih rapi ya dibanding ujian sekolah. Anda bisa bandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Nah kalau kampus mungkin ya bisa lihat IP gitu ya. Meskipun IP ini kadang-kadang terlalu mudah sekarang ya. Kalau IP mahasiswa itu kadang-kadang mudah mendapatkan nilai 3 gitu ya. Tapi tetap bisa dinilai ya, rata-rata prestasi akademik ya. Kalau untuk anak-anak SD, SMP, SMA bisa mengacu ke ujian nasional. Nomor 6 penting ini ya, jadi Anda tiap tahun harus survei ke mahasiswanya atau ke murid-murid, happy nggak mereka dengan dosennya, dengan gurunya, dengan cara ngajarnya, dengan layanan fasilitas sekolahnya gitu ya.
targetnya 85% murid atau mahasiswa puas. Ini penting nomor 6 ini, kalau bisa Anda survei setiap setahun sekali ya. Nomor 7, rasio murid atau guru, dosen terhadap peserta didik ya, kalau bisa 1:25, ya satu guru menghandle 25 murid. Kalau sekolahnya punya 1000, kalau bisa gurunya ada sekitar 40 gitu ya, atau dosennya gitu ya. Jangan mahasiswanya ada 1000, dosennya cuma 10 orang, itu sangat tidak balance. Kemudian nomor 8 nih kehadiran yang tepat waktu juga ya, tidak hanya kehadiran, tapi kalau bisa kehadiran yang tepat waktu ya, kalau bisa 100%. Jangan sering telat. Bahkan dosen kadang-kadang tidak masuk gitu ya, itu bahaya. Kalau bisa masuknya tertib dan tepat waktu. Ya. Nah nomor 9 sangat penting ini, paling penting ya, pendapatan kampus atau pendapatan lembaga pendidikan Anda ya, sesuai target perusahaan ya. Target total pendapatannya berapa? 10 miliar, 5 miliar, atau berapa miliar gitu ya. Kalau sekolahnya negeri ya mungkin termasuk bantuan pemerintah ya, berapa miliar. Nah yang terakhir juga sangat penting ya, biaya operasionalnya, bos istilahnya biaya operasional sekolahnya itu sesuai target, sesuai rencana. Jangan sampai pendapatannya cuma 5 miliar, pengeluarannya 6 miliar, Anda defisit. Kalau bisa nomor 9-nya misalnya 10 miliar, nomor 10-nya hanya 7 miliar gitu ya. Sehingga Anda bisa surplus 3 miliar. Nah inilah 10 KPI yang bisa Anda pakai ya, kalau Anda pengelola lembaga pendidikan atau kampus gitu ya. Kalau sudah dipakai, mohon nanti tiap tahun dilacak realisasinya, tiap akhir tahun, tiap akhir masa pengajaran, misalnya bulan Juni ya, ketika liburan sekolah, liburan kuliah, Anda review itu tiap bulan Juli, atau tiap bulan September, termasuk penerimaan murid baru kan mungkin baru ketahuan bulan September ya. Jadi mungkin Anda reviewnya bulan Oktober, di bulan Oktober Anda bisa review setahun sekali, tiap bulan Oktober, ketahuan berapa murid yang masuk, pendapatannya berapa, dan seterusnya. Ya jadi tidak hanya dikasih target, tapi juga tiap bulan September atau Oktober direview pencapaiannya. Oke, mudah-mudahan dengan demikian sekolah Anda, kampus Anda menjadi top marko top, jos marko jos. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.